Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dabagus Brahmasananda, berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, dengan NIM 255150207111101. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi sebelumnya di LKMM hari sebelumnya. Jadi saya ingin minta maaf terlebih dahulu jika saya melakukan kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan saya tidak lolos di dalam LKMM ini. Pertama, untuk materi pertama itu ada saya buat poin penting aja, yaitu adalah mimpi. Di dalam materi satu itu dijelaskan, yang saya tahu itu adalah the golden circle theory. Itu adalah bisa dibilang sebagai landasan kita ketika kita bermimpi. Jadi apa sih the golden circle theory itu? The golden circle theory itu mencakup tiga pertanyaan kepada diri kita sendiri lah, yaitu why, how, dan what. Why, how, dan what. Jadi ketika kalian bermimpi, kalian harus tahu bagaimana, apa, dan alasan kalian untuk bermimpi. Misalnya, yang paling krusial di sini adalah why. Kenapa why? Why itu adalah mencakup, menurut saya ya, itu adalah landasan kalian bagaimana kalian bisa selalu bermotivasi untuk mendapatkan mimpi kalian tersebut. Misalnya, kalian ingin mendapatkan beasiswa, kalian harus mempunyai alasan yang kuat. Kenapa kalian harus mendapatkan beasiswa itu? Ketika kalian tidak memiliki alasan yang kuat, kalian pasti merasa hal ini tidak penting. Itu dia. Karena ketika kalian mau menggapai sesuatu, bermimpi dan lain sebagainya, yang penting punya tujuan, itu kalian harus mempunyai why, alasan yang kuat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi kita langsung bahas saja. Strength, kenapa harus kita tahu strength kita? Jadi SWOT ini kan berfungsi sebagai bagaimana kita bisa mengevaluasi organisasi atau kelompok kita, baik secara internal maupun eksternal. Jadi ketika kita mengetahui strength kita, itu bisa menjadikan hal yang positif, bukan positif sih, tapi kayak keunggulan kita dibandingkan organisasi lain. Misalnya, strength, kita harus tahu apa perusahaan kita yang mempunyai keunikan dibandingkan perusahaan yang lain. Jadi kalian harus punya strength itu. Kedua, weakness, kita harus mengetahui sesuatu apa yang kita bisa improve dari weakness kita. Apa resources yang bisa kita improve juga sebagai improve performance kita. Jadi ketika kita mengetahui kelemahan kita, itu bukan berarti kita lemah, tapi kita tahu bagaimana cara untuk improve. Selanjutnya ada opportunities. Opportunities ini seperti bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang. Misalnya ada peluang, ada nggak goals di tahun ini yang bisa kita capai, itu kan termasuk peluang. Langsung masuk ke threats. Threats ini adalah sebuah ancaman. Jadi kita harus aware juga ketika ada ancaman dari eksternal kita maupun internal kita untuk ke organisasi kita atau kelompok kita. Misalnya ada ancaman kalau emas itu bakal turun harganya. Jadi kita harus siap-siap bagaimana cara kita untuk maksudnya mengalokasikan uang kita dari emas itu untuk ke sesuatu yang lebih profit dan lain sebagainya. Untuk materi ketiga itu berhubungan dengan proposal. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja karena waktunya sudah mepet. Pertama, proposal. Bagaimana kita membuat proposal? Pertama itu halaman sampul, langsung ke kata pengantar, lembar persetujuan, lalu pendahuluan, selanjutnya nama kegiatan, nama susunan panitia, anggaran dana, dan yang terakhir itu adalah lampiran atau lampiran dari pematerinya. Langsung kita masuk ke atur pengumpulan LPS. Pertama itu pembuatan, yang kedua itu submit keuangan, yang ketiga itu langsung submit BEM, dan yang terakhir adalah submit kemahasiswaan. Dan selanjutnya apa aja sih isi dari LPS ini? Pertama, laporan kegiatan per divisi. Yang selanjutnya akan menjadi bukti nota pengeluaran, lalu evaluasi kegiatan, dan yang ketiga itu adalah dokumentasi, yang keempat hasil dan kegiatan, dan yang kelima adalah presensi panitia. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi LKMM hari sebelumnya, dan di sini saya ingin meminta maaf lagi jika saya melakukan kesalahan atau kekurangan selama masa LKMM yang membuat saya tidak lolos di LKMM tersebut. Dan sekarang saya akan tutup pemaparan materi ini. Terima kasih.